nggak digaji, tapi aktivitasnya sama kayak kita gitu sebenarnya. Itu nggak kira-kira? Iya benar. Jadi sesuai dengan apa yang dibilang dengan Pak Anies sih sebenarnya Bang. Jadi Pak Anies pernah berkata bahwasannya relawan itu tidak digaji bukan karena tidak bernilai, Betul. tapi karena tidak ternilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan muda bermanfaat. Selamat datang di Bermanfaat TV Podcast. Hari ini kita kedatangan abang saya, Bang Ganting, Bang Darwin Suendi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat Bang Gio. Jadi Bang Darwin Suendi ini koordinator di DIV ya? Iya. Dompet Duafa Volunteer. Periode 2021. 2021. Dari tahun 2021 di akhir bulan 2020 Desember. Nanti sampai di Desember juga. Desember Insya ya? Allah. Insya Iya. Allah. Berarti jabatan 1 tahun ya? Iya, jabatannya 1 tahun. Nah, jadi Bang Darwin ini adalah koordinator. Sebelumnya memang Darwin di DIV juga ya? Iya, benar. Awal mulanya dulu kenal di DIV mana, Win? Kalau awal mula kenal di DIV itu sebenarnya secara tidak disengaja. Kok tak sengaja? Karena pada waktu itu kita ada event, karena kebetulan saya juga di kampus dulu ikut organisasi. Jadi Organisasi apa tuh? organisasi BEM. BEM. Waktu itu saya kepala dinas di dinas sosial. Organisasi. Oh, pas ya. Ya, kemudian kita melaksanakan event mengundang Kak Seto. Oh, Kak Seto. Jadi kemarin juga event apa tuh? Fundraising atau apa? Event. Jadi ketika kita ngundang Kak Seto, Dompet Duafa itu adalah salah satu lembaga yang welcome terhadap kita dan membantu di kegiatan itu. Oke. Dari kegiatan itulah komunikasi terus berlanjut dengan Pak Ali selaku pimpinan Dompet Duafa Riau sampai di tahun 2016 saya dan beberapa orang di pengurus BEM memutuskan untuk ikut Dompet Duafa Volunteer. Oh, siapa aja yang diajak? Kalau waktu itu saya dengan ketua BEM saya itu ada Khairuddin. Herudin. Ya. Oke, berarti dari BEM kenal Dompet Duafa, kayaknya ini bisa membantu gitu kan? Iya, benar. Dan juga mungkin ada sedikit ketertarikan di bidang sosial juga karena Darwin juga dinas sosial di BEM, jadi masuk ikut di DIV. Setahun di DIV terus jadi sekarang koordinator di DIV, enggak? Sejarahnya panjang, Bang. Jadi ketika 2016 itu masuk di Dompet Duafa Volunteer, 2016 belum sepenuhnya aktif. Karena masih banyak kegiatan-kegiatan organisasi di kampus. Jadi untuk Dompet Duafa Volunteer itu hanya sebatas sebagai partner waktu itu. Partner. Jadi ketika ada bencana di suatu daerah, kita coba bantu dengan kampanye penggalangan dana ke mahasiswa. Jadi dari hasil dana itu kita salurkan ke Dompet Duafa Volunteer. Dan saya juga sempat menjajahi di beberapa kerelawanan sih. Dan pada akhirnya Dompet Duafa Volunteer yang membuat nyaman. Nyaman ya? Iya. Biasanya kalau nyaman itu lama. Iya, benar. Lama kan? Jadi tahun 2016 sampai sekarang 2021 ya? Iya, 2019 itu sudah mulai aktif. Aktif. Jadi sekarang kegiatan yang berkesan kira-kira ini kayak gini ya, Win. Abang ini kan Amil. Iya. Ya, Darwin kan di DIV. Itu rasanya beda, Win. Kalau Abang Amil digaji untuk sosial, tapi di DIV beda sih. Beda sahabat insan muda. Jadi kalau di DIV itu dengan kerelawanan ya, jadi dengan kesadaran sendiri, itulah kayak gitu kira-kira. Jadi nggak digaji, tapi aktivitasnya sama kayak kita gitu sebenarnya. Itulah kira-kira. Iya, benar. Jadi sesuai dengan apa yang dibilang dengan Pak Anies sih sebenarnya, Bang. Jadi Pak Anies pernah berkata bahwasannya relawan itu tidak digaji bukan karena tidak bernilai, tapi karena tidak ternilai. Tidak ternilai. Ya. Itu dia. Mantap tuh. Jadi memang di DIV itu begitu ya, memang sangat berkesan lah. Nah, dari tahun 2019 aktif sampai sekarang 2021, kira-kira kegiatan yang berkesan untuk Darwin dan juga kawan-kawan, mungkin mewakili kawan-kawan, kira-kira apa nih? Kalau dari saya pribadi ya, kegiatan yang berkesan itu kegiatan yang berlangsung 3 bulan yang lalu.
Jadi pada waktu itu bertepatan dengan tanggal 17 bertepatan dengan bulan Agustus. Jadi kita mengadakan kegiatan, nama kegiatannya itu adalah meningkatkan nasionalisme untuk anak-anak. Jadi kita mengadakan kegiatan dan juga kegiatannya berupa perlombaan 17 Agustus. Kemudian kita juga menyebarkan paket-paket pendidikan. Jadi kegiatan awal kita laksanakan di panti asuhan yang ada di Pekanbaru. Kegiatan yang kedua nih Bang, yang bikin hati saya tersentuh. Betul. Jadi kita melaksanakan kegiatan di salah satu pedalaman di Siak. Jadi salah satu kegiatan yang kita lakukan itu pembagian paket pendidikan. Oh, yang di Kampung 40? Iya, di Kampung 40. Kampung 40 Siak ya? Iya, benar. Jadi waktu itu kita campaign paket pendidikan dan tiba hari H kita datang ke sana dengan akses jalan yang cukup jelek. Jadi kita masuk ke dalam dan di dalam ketika kita bertemu dengan adik-adik itu hati kita tersentuh. Tersentuhnya? Kita merasa tertampar sih Bang sebenarnya. Tertampar karena kondisi yang ada di sana. Bayangkan saja kita niatnya ingin memberikan paket pendidikan kepada anak-anak yang ada di sana. Sedangkan kondisi di sana itu adik-adik kita tidak merasakan proses belajar mengajar selama 2 bulan. Jadi misalnya kita beli buku, kita kasih buku, cuman nggak bisa dimanfaatkan dengan baik. Betul, karena belum ada pendidikan di situ gitu. Sudah ada pendidikan, cuman gurunya mungkin karena kondisi di sana jadi tidak betah lah istilahnya Bang. Jadi hampir 2 bulan mereka tidak ikut proses belajar mengajar di sekolah. Jadi itu terus dalam kegiatan itu lagi kira-kira apa lagi sekarang? Jadi itu sih pesan untuk kita sebenarnya sebagai rakyat Indonesia. Hari ini kan kita selalu menyalahkan pemerintah. Betul. Terkait pendidikan khususnya. Jadi hal yang harus kita lakukan sebenarnya bukan hanya menyalahkan pemerintah sih. Lebih tepatnya apa yang bisa kita kerjakan, lakukanlah. Ya, betul. Karena kita ini adalah bagian dari negara. Jadi masing-masing dari kita juga punya tanggung jawab kepada adik-adik kita yang khususnya di pedalaman yang hari ini belum tersentuh di pendidikan. Kalau bantuan kan bisa dalam bentuk apapun Bang. Betul. Kalau kita tidak bisa menyalurkan tenaga, mungkin kita berlebih rezeki, kita berikan kepada mereka. Ya. Jadi itu mungkin yang di Kampung 40 Bang. Memang juga kita di Dompet Duafa juga concern ke tahap pendidikan. Cuman kan yang kita juga concern kan di saat ini kan masih di Sokop, di Meranti dan di Inhu. Nah, mungkin dengan kisah dari Darwin dan teman-teman mungkin juga bisa membuat kita dan juga masyarakat itu lebih aware, lebih peduli lagi lah terhadap pendidikan. Nah itu ya untuk kegiatan berkesan. Ada lagi tak kira-kira Win? Kalau kegiatan yang berkesan mungkin ada satu lagi Bang. Betul. Abang juga mungkin merasakan hal yang sama sih. Jadi waktu itu kita mengadakan kegiatan capacity building di Pulau Tengah. Jadi kawan-kawan kita di Riau sama di Divi rencananya mau bikin pelatihan kebencanaan. Iya benar. Belajar kebencanaan. Ceritain. Jadi waktu itu kita melaksanakan kegiatan capacity building. Kebetulan itu adalah kegiatan pertama saya menjadi koordinator relawan Dompet Duafa volunteer. Kita camping di salah satu pulau yang ada di Kampar. Jadi kebetulan tempat kita camping itu ada di tengah-tengah pulau. Dan ada satu hal yang mungkin itu jadi pelajaran kita bersama ya Bang. Betul. Tentang kesiapan kita. Terus juga mungkin lebih ke apa ya namanya kebersamaan kita. Ya, kebersamaan kita. Terus gimana cara kita menyikapi suatu masalah gitu, satu kejadian gitu. Coba diceritain. Jadi kondisi kita di tengah-tengah pulau. Waktu itu kita tidak memperhatikan safety terkait pendirian tenda sih sebenarnya. Jadi karena kita kurang safety, pada akhirnya terjadilah hujan yang sangat lebat pada waktu itu. Bisa dibilang badai. Iya, bisa dibilang badai.
sampai-sampai tenda itu tumbang semua. tinggal peleton. Iya, tinggal tenda peleton, dan tenda peleton pun nggak bisa dimanfaatkan karena kondisinya juga bocor waktu itu. Dan qadarullahnya ada di antara kita yang waktu itu sakit ya bang? Sakit apa tuh? Karena kedinginan. Terus jadi itu sesuatu hal yang berkesan sih menurut saya pribadi, karena dengan kejadian itu kita banyak belajar seperti apa yang saya katakan tadi. Belajar bagaimana caranya kita konsepin kegiatan dengan baik, mulai dari kita mengatur tata letak tenda yang mungkin selama ini banyak diabaikan. Kita juga harus melihat kondisi dataran tanah juga ya bang, sampai hal yang kecil gitu. Dari hal yang kecil. Kemudian kita juga harus memperhatikan akses keluar kita, dan juga yang terpenting adalah kita harus memperhatikan teman-teman terdekat kita, sekitar ya. Iya. Kan juga kemarin itu kan kawan-kawan kita juga kan sakit, dia juga dia langsung kebawa ke puskesmas, cuman karena di tengah-tengah pulau aksesnya terbatas. Aksesnya terbatas. Iya. Dan itu terjadi lagi waktu kita kemarin camping di Pulau Cinta. Jadi nggak terlalu. Jadi kita ada apa ya, ada tahu gimana caranya pasang tenda terus gimana biar kuat. Jadi masih aman lah. Masih aman. Jadi memang pelatihan bencana langsung dikasih Allah bencana. Itu luar biasa sekali sih sebenarnya. Pelajaran awal ya tentang tadi tentang peleton, tentang persiapan di lapangan, juga tentang menangani ketika orang sakit gitu ya. Ketika orang sakit gimana cara kita alhamdulillah semua berjalan lancar, tidak ada korban yang bisa dikatakan fatal lah gitu ya. Jadi memang ini untuk pelajaran. Oke, lanjut Win. Ini kan program di DIV, Win, kira apa tuh? Jadi kalau di DIV itu sebenarnya banyak sih program yang sudah kita rencanakan. Jadi di DIV itu ada beberapa divisi sebenarnya bang. Jadi divisi itu ada divisi kesehatan, kemudian ada divisi pendidikan, ada divisi kominfo, kemudian ada divisi lingkungan, ada divisi sosial dan kebencanaan, kemudian ada divisi PSDR. Berarti masing-masing divisi ini ada programnya? Ya, masing-masing divisi itu kita punya program masing-masing. Program yang unggulan tuh kira-kira apa? Kalau untuk kesehatan kita punya program unggulan. Jadi program unggulan kita adalah stunting. Kenapa stunting? Karena kita melihat di Riau ini cukup tinggi sih kasus-kasus stunting bang. Jadi kita mau coba untuk membantu lah istilahnya. Programnya apa? Programnya pembagian paket sehat. Ya, untuk stunting. Kemudian di pendidikan salah satu fokus yang kita lakukan itu adalah peningkatan soft skill untuk remaja. Jadi program unggulan kita kemarin adalah pelatihan kaligrafi bang. Jadi kita kerjasama dengan teman relawan yang punya usahanya namanya Lili Kaligrafi. Jadi kita coba untuk ke panti asuhan, kemudian mengajarkan anak-anak panti untuk membuat kaligrafi. Dan itu udah ada hasilnya sih sebenarnya bang. Di mana tuh kita lihat? Kemarin kita mengadakan event. Jadi eventnya itu ada di SKA. Dan alhamdulillah peserta didik kita itu dapat juara 1 dan juara 3. Oh berarti ada pendidikannya, ada pelatihannya, kemudian ikuti lomba. Iya. Lomba. Mereka kita sarankan untuk mengikuti lomba. Juara 1, juara 2. Iya, juara 1 dan juara 3 kemarin. 1, 2, 3. Kemudian ada di Kominfo. Kominfo itu fokusnya ke media sih sebenarnya bang. Sama branding kegiatan-kegiatan dompet duafa volunteer. Kemudian ada kebencanaan dan sosial. Kalau sosial itu program andalan kita itu bagi-bagi nasi. Di hari Jumat. Setiap hari Jumat. Ya bisa dikatakan setiap hari Jumat. Kemudian di kebencanaan itu fokus kita ke pelatihan soft skill relawan dulu. Apa kira-kira? Jadi soft skill relawan seperti pertolongan pertama, itu mungkin nanti bakalan kita laksanakan di akhir tahun ini. Kemudian ketika ada bencana kita turun
Dalam artian step by step sih sebenarnya Bang. Dari mulai kita peningkatan kapasitas relawan di soft skillnya, kemudian ketika ada bencana siap untuk turun. Tapi kita berharap nggak ada bencana sih sebenarnya. Iya. Jadi ini mudah-mudahan tak ada bencana. Iya. Cuma kita mempersiapkan, Iya, mempersiapkan. selagi bisa gitu ya. Nah kalau untuk lingkungan apa kira-kira? Jadi kalau untuk lingkungan, yang pertama fokus kita adalah menumbuhkan kesadaran untuk teman-teman terutama relawan itu menggunakan tumbler. Jadi tidak menggunakan plastik lagi. Karena sangat disayangkan kan, hari ini di Pekanbaru juga kemarin sempat kejadian di mana sampah sempat membludak. Kemudian karena pengelolaannya kurang bagus dan terjadilah penumpukan sampah di mana-mana. Jadi intinya kita pengen mulai dari kita dulu sih. Gimana kita menumbuhkan kesadaran kita terkait penggunaan tumbler. Kemudian kegiatan kita di lingkungan itu ada penanaman hidroponik. Kita ada di atas. Jadi itu salah satu untuk cadangan kita dalam kegiatan sih Bang sebenarnya. Jadi tadi saya lupa, di sosial itu kita ada juga pembagian paket sembako untuk para duafa. Jadi salah satu hal yang dilakukan oleh lingkungan untuk membantu kegiatan paket sembako itu dengan menanam hidroponik di atas. Jadi dia apa yang ditanam itu dibagikan lagi ke dibagikan lagi ke masyarakat. Nah, sampah tadi Win, untuk yang program sampah tadi itu kan kita meminimalisir sampah. Nah, kalau untuk edukasinya kira-kira ada edukasi ke masyarakat? Untuk edukasi kita sering di media sosial sih kampanyenya Bang. Kemudian kita kemarin di acara hari peringatan kebersihan dunia WCD kemarin, kita juga ikut andil, bukan hanya di Riau sebenarnya. Itu adalah program arahan nasional, di mana setiap dompet duafa volunteer yang ada di wilayah-wilayah itu diwajibkan untuk mengikuti kegiatan WCD. Oke, berarti salah satu partisipasinya juga di kegiatan WCD itu ya? Iya. Tuh ada lagi programnya? Kemudian kita ada PSDR. Jadi kalau ibarat tubuh manusia, PSDR ini adalah jantung, di mana yang memompa semangat relawan itu adalah di bagian PSDR. Jadi kita ada PSDR ini fokusnya adalah ke internal kita. Lebih ke semangat, terus apa namanya? Lebih ke girohnya dijaga gitu ya? Iya, menjaga giroh, kemudian menambah wawasan-wawasan kita. Di samping program-program yang ada, kita juga butuh untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk internal. Dan hari ini PSDR juga bakalan ada pembentukan chapter Bang. Cabang. Iya, cabang. Jadi kita cita-cita kita sih kalau di Riau, jadi kita pengennya itu di masing-masing kabupaten itu ada chapternya. Oke, mantap. Jadi sehingga nanti ketika kita pengen melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya di daerah, bukan kita lagi yang turun yang di Pekanbaru, tapi chapter di sana. Para chapter inilah nanti yang menjadi perpanjangan tangan kita. Nah, jadi biar nanti misalnya ada salah satu daerah yang misalnya ada kebencanaan atau apa, langsung cepat untuk apa ya. Dan chapter pertama yang kita pilih itu adalah Dinhu. Kalau teman-teman tanya kenapa Dinhu, yang pertama untuk relawan dompet duafa volunteer saat ini juga cukup banyak yang domisili Dinhu, cuman kuliahnya di Pekanbaru. Kemudian kebetulan kita DD juga ada di Inhu kan Bang? Ya, program-program kita juga banyak. Ya, program-program kita juga banyak di Inhu, kita memilih Inhu. Kemudian sebenarnya Inhu itu adalah lokasi yang sangat strategis untuk kita menjangkau masyarakat di pedalaman. Karena di sana memang butuh perhatian lebih sih dari kita. Dan dompet duafa banyak programnya ya Bang. Apa aja Bang? Program yang di Inhu? Kalau di Inhu itu kita ada cabang program pendidikan. Nah, pendidikan itu kan kita mendirikan sekolah. Berarti udah ada sekolah kita ya Bang? Udah ada sekolah kita. 2 sekolah kita. Satu di Desa Nunusan. Jadi kita tuh kalau ke Nunusan tuh udah pernah ke Nunusan? Belum. Jadi ke Nunusan itu naik sampan lagi 3 jam ke Nunusan.
Nah itu program pendidikan, selain kita mendirikan sekolah, kita juga mendirikan mendatangkan pendamping seperti sekolah literasi. Jadi bagaimana pendidikan di situ, guru-gurunya juga didampingi menjadi konsultan di sana, biar pendidikan di sana ya bisa dibilang bisa berkualitas selama setahun sekali. Ada masih juga ya Bang? Sekarang masih ada, tahun depan nanti angkatan selanjutnya tahun depan. Kita juga ada mau renovasi jembatan ya Bang terakhir. Iya, terakhir. Jadi kalau chapter itu berkaitan dengan kegiatan kita yang satu ini. Nah, ini yaitu kegiatan volunteer. Sehatkan Indonesia. Ya, Sehatkan Indonesia. Sehatkan Indonesia ini kita sama-sama tahu sebenarnya Sehatkan Indonesia ini adalah program yang langsung dari pusat. Dalam artian rentang bulan 11 sampai 12 itu masing-masing daerah harus melaksanakan volunteer. Betul. Oh, berarti semua di DVD nasional ya melaksanakan kegiatan volunteer. Ya. Dan program andalanya itu Sehatkan Indonesia. Karena sama-sama kita ketahui kan hari ini bukan hanya di Indonesia, di semua negara sedang dilanda COVID kan. Dan alhamdulillah sekarang menurun. Ya. Jadi kalau di daerah-daerah lain kita itu fokusnya ke vaksinasi. Oke. Jadi kita bekerja sama-sama instansi terkait, kita melakukan vaksinasi di daerah-daerah yang kita tetapkan sebagai volunteer. Hanya saja untuk di kegiatan kita di Inhu, kita nggak fokus ke vaksinasi Bang. Jadi kita fokusnya itu ke pengobatan dan pencek kesehatan. Iya, secara gratis. Kemudian ada juga nanti penyuluhan TBC. Oke. Oh, itu berarti itu kegiatan utamanya untuk volunteernya. Nah, gambaran kegiatannya gimana? Apakah kalau tengok logo ini kan daki gunung nih. Kira-kira gimana kegiatannya, Bin? Jadi kan kenapa namanya volunteer? Bukan langsung mengarah ke pengabdian. Karena kita pengen mengubah mindset dari para peserta, baik itu kita sebagai relawan atau nantinya informasi ini juga kita lagi sedang buka open recruitment untuk peserta ya sekaligus relawan yang ada di Inhu. Jadi kita pengennya namanya volunteer itu kan ngetrip Bang. Jadi ngetrip itu kan jalan-jalan refreshing. Jadi kita pengen jalan-jalan kita itu berkualitas, produktif. Ya produktif. Salah satunya dengan melakukan pengabdian masyarakat selama kurang lebih hampir seminggu sih Bang. Dari tanggal 10 sampai tanggal 14. Berarti kemahan ya? Iya. Kemahan. Kalau menurut saya ini adalah reward untuk kita sih sebenarnya Bang. Kapan lagi coba kita bisa jalan-jalan terus kita bisa melakukan pengabdian di masyarakat. Betul. Terutama Inhu kan. Ya. Kita bisa jalan-jalan ke Inhu nantinya. Jadi sekian banyaknya program dari Januari mungkin sampai ke Desember, inilah waktunya kita untuk refreshing dengan kegiatan volunteer, tapi lebih ada manfaatnya ya. Benar. Itulah jadi diberi manfaat itu kan. Jadi ada manfaatnya ke masyarakat. Iya. Masyarakat di sana, di masyarakat Inhu ya. Dan kegiatan kita nih Bang, jadi biar kita aman karena sekarang lagi kondisi COVID, jadi kita bakalan swab nanti. Swab dulu. Jadi ketika kita nyampe Inhu, kita bakalan swab terlebih dahulu semua peserta dan panitia. Jadi kita udah ada komunikasi dengan dinas kesehatan di sana. Dan alhamdulillah dari dinas juga cukup baik responnya kepada kita. Dan alhamdulillah nanti kita bakalan difasilitasi untuk swabnya. Jadi agar kegiatan ini kan agak riskan kan Bang? Kondisi jadi, seperti ini. Nah, jadi mungkin lebih amannya kita swab biar lebih aman, terus juga lebih santai juga, lebih bisa berbaur ke masyarakat kan? Gitu. Itu salah satu bentuk ikhtiar kita sih untuk menjaga kesehatan kita dan juga melindungi masyarakat di sana. Betul. Oke, itu kegiatan lain? Kemudian untuk volunteer? Iya sekalian kan Bang? Sekalian. Jadi untuk volunteer ini ada beberapa hal yang kita fokuskan. Yang pertama itu kita fokus ke pendidikan. Jadi di pendidikan nanti kita juga bakalan membagikan paket-paket pendidikan. Ada tas, ada alat tulis, ada Al-Quran,
Itu kita sedang campaign sih sebenarnya bagi teman-teman yang pengen ikut berpartisipasi, yang berlebih rezekinya barangkali mungkin bisa disalurkan di rekeningnya Dompet Duafa. Berapa rekening kita, Bang? Nanti di bawah rekening Dompet Duafa. Di bawah sini untuk rekening Duafa itu. Jadi selain paket, kita juga nanti bakalan fokus ke pendidikan karakter adik-adik di sana. Oke. Apa fokus pendidikan karakter kita, yaitu kita karena dengan waktu yang singkat, sebenarnya ini hanya sebatas meningkatkan wawasan adik-adik di sana sih. Jadi program kita nantinya bakalan edukasi terkait cita-cita. Jadi kita sangat berharap sebenarnya adik-adik di pedalaman juga punya mimpi yang tinggi. Dalam artian dia juga berhak loh untuk bercita-cita menjadi dokter, bercita-cita menjadi polisi, TNI. Jadi kita nanti bakalan edukasi dengan memperkenalkan terlebih dahulu profesi-profesi apa. Betul. Oh, berarti lebih ke pengetahuan tentang profesi ya, apa. Pengetahuan ke profesinya. Kadang-kadang anak-anak sekarang nih pengen jadi polisi tapi nggak tahu apa sih apa polisi itu. Terus juga mungkin mau jadi dokter tapi gimana sih caranya jadi dokter, apa yang harus dilakukan. Terus bisa jadi pemadam kebakaran. Kan bisa bermanfaat untuk lingkungan di sekitar. Kemudian di kesehatan kita juga tadi udah dijelaskan kan, kita bakalan mengadakan cek dan pengobatan gratis untuk kesehatannya. Kita juga nanti bakalan membagikan beberapa paket gizi. Kita juga sekarang sedang campaign untuk paket kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya di sana kita juga insya Allah kalau terpenuhi ya Bang, barangkali donasinya juga terpenuhi di kita juga bakalan ingin membagikan paket sejahtera yaitu berupa sembako, beras dan kebutuhan lainnya yang kita salurkan ke sana. Oke. Jadi itu serangkaian acara volunteer ya. Kemudian ada kegiatan lain yaitu pembukaan chapter. Jadi kita pengen seperti yang dijelaskan di awal tadi, di Inhu itu ada chapter sehingga di Inhu itu untuk akses kegiatan-kegiatan di sana itu lebih banyak. Kalau kita di sini kan kita tergendala dengan waktu. Jadi untuk insan muda yang ada di Inhu, domisili Inhu yang mungkin sekarang nggak ada kegiatan di Inhu, bisa gabung di DIV kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Tentunya bisa langsung daftar ke Darwin atau di sosial media Dompet Duafa Volunteer Riau, bisa di sana untuk tanya-tanyakan apa sih cara pendaftarannya. Dan juga nanti ada campaign dari Dompet Duafa di DIV tentang kesehatan tadi, tentang juga pendidikan tadi yang bisa kita lakukan nanti di program-programnya, bisa didonasikan untuk ada kelebihan uang atau apa, silakan. Berarti itu kegiatan-kegiatan di DIV luar biasa betul. Memang di DIV ini kalau saya mungkin belum bisa tuh maksudnya apa ya? Ini kan dari kesadaran diri kawan-kawan kan tentang kegiatan sosial, kegiatan yang produktif yang bermanfaat dari kesadaran, dan itu kadang-kadang juga kita dari segi konsistensi atau istiqomah itu kan sangat berat, apalagi dalam kegiatan sosial. Mungkin kawan-kawan selama ini juga bekerja kayak Darwin kerja kan, tapi juga tetap memposisikan waktu atau memsisihkan waktu untuk volunteer di DIV. Memang sangat berharga sekali gitu untuk itu. Jadi mungkin ini ya Bang, luar biasa sekali sih sebenarnya para relawan, bukan hanya bukan hanya di Dompet Duafa Volunteer, tapi juga relawan-relawan yang hari ini melakukan gerakan kebaikan. Karena mungkin masing-masing dari kita punya tujuan, tapi yang jelas itu adalah tujuan kebaikan. Kenapa sih sebenarnya relawan ini melakukan hal yang kalau menurut nalar kita itu adalah hal yang membuang-buang waktu, sedangkan masih ada hal-hal lain yang memang untuk individu kita. Ada orang yang berpikiran seperti itu.
Jadi sebenarnya kegiatan relawan itu adalah bentuk pengaktualisasian diri kita. Itu kenapa ada hal-hal seperti itu? Karena itu adalah perasaan empati dalam diri. Kalau dalam psikologi. Jadi masing-masing dari kita itu sebenarnya punya empati yang berbeda-beda. Itu tergantung individunya lagi. Terus kalau kita lihat dari sisi psikologi, seperti apa sih empati itu terbentuk? Empati itu terbentuk mulai dari kita lahir sebenarnya. Dari pola asuh, dari lingkungan sekitar. Kalau orang tuanya sejak kecil itu sudah menerapkan empati yang cukup tinggi pada anaknya, bisa jadi anaknya nanti bakalan lebih berempati dengan orang lain. Misalnya waktu kecil, orang tuanya itu mengajarkan kepada anaknya atau memperlihatkan bahwasanya ketika ada orang kesusahan, kemudian orang tuanya membantu orang itu dan anaknya melihat, dari situlah empati itu terbentuk. Jadi empati itu pada dasarnya masing-masing dari kita itu punya, hanya saja levelnya itu berbeda-beda. Orang tua saya juga pernah berpesan, lakukanlah kebaikan sekecil apapun, walaupun kita menganggap kebaikan itu tidak berarti bagi kita, tapi lakukan aja. Barangkali hal kecil yang kita lakukan itu bisa bermanfaat besar untuk orang yang kita beri ke depannya. Ya, dalam artian mungkin hari ini kalau kita punya uang 10.000 yang hari ini penghasilannya 2 juta ke atas, itu 10.000 itu kan nggak berarti, Bang. Kadang yang untuk beli kopi aja. Ya, untuk beli kopi aja. Tapi kalau orang yang belum punya pekerjaan, sedangkan dia udah berusaha, dengan dikasih uang 10.000 itu udah cukup untuk makan mereka, Bang. Apalagi untuk anak-anak. Ya, apalagi untuk anak-anak itu. Jadi anak-anak itu untuk paket pendidikan tuh ya. Iya. Oke, teman-teman, sahabat Insan Muda, itu tadi. Jadi memang anggota Darwin ini kawan-kawan ini kompak semua ya. Ya, insya Allah, Bang. Ya? Jadi sebenarnya di DV ini punya visi sih, Bang. Visinya itu menjalankan satu hari satu kebaikan. Dan kita punya prinsip bahwasannya siapapun yang hari ini melakukan aksi kebaikan itu adalah relawan kita. Relawan Dompet Duafa Volunteer. Entah itu dari komunitas-komunitas manapun, itu kita menganggapnya sebagai relawan kita. Jadi kita banyak kalau dibilang relawan, karena relawan ini sifatnya tidak terikat kan. Jadi kapan punya waktu luang, kita persilahkan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kita. Ya Bang, namanya ya kita sangat membuka. Iya, kita terbuka. Siapa yang mau gabung ke Dompet Duafa Volunteer ya, silakan. Jadi tidak ada paksaan untuk ini, tidak. Kalaupun ada kesibukan juga nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ya, okay. Seperti itu sih, Bang. Oke. Insan Muda, itu mungkin bincang-bincang kita tentang Dompet Duafa Volunteer Riau. Semuanya sudah kita kulik ya. Mungkin nanti lain kesempatan Win bisa lagi kita ngobrol tentang volunteer, sangat menarik. Ini panjang lagi nih, pasti panjang lagi kisah-kisah volunteer nanti ya. Bisa kisah-kisah volunteer nanti kita undang juga kawan-kawan yang berpengalaman ke situ. Oke, baik. Jadi teman-teman kalau pengen tahu versi volunteernya, jangan hanya melihat, tapi lebih berarti ikut langsung di kegiatan ya. Jadi feel-nya tuh beda. Iya, feel-nya beda. Jadi kalau kita bekerja sama orang yang niatnya tuh untuk Allah, itu rasanya indah kali. Iya. Nyaman kali. Kita. Nyaman. Tentram. Tentram, semangat terus tuh. Kalau kita bekerja kita sama orang yang kerja niat lillahi ta'ala gitu ya. Oke, teman-teman, sahabat Insan Muda sekalian, itu mungkin posisi kita pada hari ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa di subscribe, like dan komen. Kalau ini acara yang bermanfaat, silakan. Kalau ada beri masukan, saran pada kita, silakan. Bahas konten apa, silakan. Itu aja dari kita. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.